Ini tidak bisa dikategorikan sedikit santri sih. Kalau masalah pendidikan, apalagi sudah di atas 300 orang. Wah, ini sudah luar biasa. Yang harusnya ini menjadi masa depannya anak-anak negeri. Anak-anak yang mencerdaskan anak bangsa ini. Dan harusnya memang dilindungi negara, dijaga oleh negara, dan bahkan didukung oleh negara. Seperti itu. Pas pengetahuan Direktur Pak Roni Lukito ya, selaku pemilik Eger. Nah, kita hanya melalui pengacara. Nah, kita juga tidak tahu apakah hal-hal ini sampai ke pihak direktur, ke pemiliknya langsung, Pak Roni Lukito. Mungkin kalau beliau tahu, mungkin tanggapannya lebih baik lagi ya, maka akan segera diselesaikan mungkin. Makanya melalui media inilah saya menyampaikan begitu loh. Jangan sampai nanti Pak Rosi tidak paham bahwa ada permasalahan di antara MPS dengan pihak Eger. Gitu. Oke. Bagaimana juga nih? Ada hal yang ingin saya tanyakan juga. Sebenarnya saya itu sudah menyiapkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang saya memang harus saya tanyakan karena ini memang umat banyak yang bertanya-tanya gitu loh mengenai imam besar, mengenai MS dan mengenai Habib Bahar bin Smith. Nah, bagaimana juga dengan laporan PTPN? Apakah ada titik temu gitu? Apakah ada titik temu terkait laporan pidana di Bareskrim Mabes Polri terhadap ARS? Apakah sudah dicabut? Ya, jadi harusnya, ya itulah yang kami sesalkan. Seharusnya upaya yang dilakukan oleh Menko Polhukam, mereka sebagai mediator antara kami dengan kami selaku pengacara MS dengan pihak PTPN, harusnya didekatkan dengan adanya negosiasi upaya perdamaian ini. Pihak PTPN berkewajiban untuk mencabut laporan terhadap imam besar kami, ya, karena sampai saat ini laporan tersebut belum dicabut oleh pihak PTPN. Nah, ini menjadi sesuatu yang nanti ganjalan ya. Kalau nanti rezimnya ini kemudian brengsek lagi sama seperti rezim yang kemarin, ini dijadikan alat untuk menyandera imam besar kami begitu. Nah, untuk itu kami juga memohon ke pihak PTPN agar ini bisa diselesaikan secara cepat karena dan harus dicabut. Apa? Karena memang sudah ada upaya itikat baik dari masing-masing pihak dan kami sudah beberapa kali ketemu oleh pihak PTPN maupun Menko Polhukam dengan itikat baik, dengan kooperatif supaya segera pihak PTPN segera mencabut laporan ini terhadap imam besar kami. Dan perlu diketahui juga ya, Habib Rizik dalam hal ini bahwa lahan-lahan PTPN tersebut bukan adalah lahan pribadi Habib Rizik. Ya, itu adalah lahan-lahan milik umat yang diserahkan ke Yayasan Markas Syariah yang sekarang ini diketuai oleh Habib Alwi bin Smith. Betul. Artinya Habib Rizik tidak punya hak terhadap lahan tersebut secara pribadi, tidak. Karena beliau sudah menyerahkan ke yayasan dan ini menjadi lahan milik umat. Begitu. Sehingga tidak bisa kemudian Habib Rizik dipidanakan, Habib Rizik dilaporkan, tidak bisa. Karena memang bukan lahan-lahan Habib Rizik secara pribadi, tapi merupakan lahan dari Yayasan Markas Syariah yang di sana ada santri-santri yang dididik, ya, hampir 200-300 orang yang dididik di sana. Dan kita Markas Syariah ini perlu Anda sampaikan di sini juga, artinya ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan? Makanya waktu kita beberapa kali ketemu dengan pihak Menko Polhukam, pihak Menko Polhukam menjamin tidak akan melakukan penggusuran terhadap Markas Syariah karena dia tahu tujuannya untuk pendidikan, bukan bisnis. Gitu. Artinya pihak negara harus ikut andil di sini. Tidak mendengarkan dari pihak PTPN saja. Dan kalau dilihat kan, kita juga tahu alas haknya PTPN tidak jelas, ya. Kami sudah pernah ketemu, ternyata objek yang disampaikan berbeda, ya. Sertifikatnya juga tidak, kami lihat yang asli tidak ada. Jadi semuanya bermasalah PTPN sendiri begitu. Nah, makanya inilah menjadi agenda-agenda. Kalau seandainya PTPN tidak melakukan, tidak mau mediasi dan tidak mau bersepakat dengan kami, memberikan lahan-lahan yang sudah digarap oleh MS begitu lama, ya kami akan melakukan gugatan secara
PT UN. Karena sudah dilakukan gugatan ternyata menang. Sudah ada contohnya. Sehingga ini menjadikan teguran juga buat PTPN. Jangan semenang-menang gitu. Karena ini yang ini bergerak dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu. Ini tidak bisa dikategorikan sedikit santri sih. Kalau masalah pendidikan, apalagi sudah di atas 300 orang. Wah, ini sudah luar biasa. Yang harusnya ini menjadi masa depannya anak-anak negeri. Anak-anak yang mencerdaskan anak bangsa ini. Dan harusnya memang dilindungi negara, dijaga oleh negara, dan bahkan didukung oleh negara. Seperti itu.